Baik, saya ingin memastikan bahwa saya nggak sedang ngomong sendiri gitu ya, dan teman-teman bisa dapetin manfaat dari apa yang saya sampaikan. Boleh dulu dong untuk memastikan bahwa suaranya bisa terdengar dengan jelas, gambarnya juga terlihat dengan jelas gitu ya. Teman-teman boleh kasih tombol reactionnya, tombol jempolnya kalau bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, bisa melihat gambarnya dengan jelas. Thank you, Icang, thank you, Arsi Rifki, Kak Andrea, terima kasih, Bu Sri Lindasari, dan kawan-kawan semua. Oke, udah semuanya angkat jempol, berarti gambar nggak masalah, suara juga nggak masalah. Sangat jelas, Coach. Terima kasih, Mas Rifki. Yes, Kak Kia dari Jakarta Timur juga bilang jelas banget. Terima kasih. Oke, kalau begitu nih ada Mbak Kia dari Jakarta Timur. Nah, saya penasaran nih, teman-teman yang lain ini dari mana ya? Boleh dong tulis di tombol, di kolom chatnya, namanya, kemudian dari mana aja. Dari Kalimantan Barat, Mas Rifki, ya. Tadi ada Mbak Kia dari Jakarta Timur. Yang lain dari mana nih? Boleh? Pak Andrea dari Riau, ada dari Bengkulu, dari Banten. Kemudian dari mana lagi? Dari Makassar. Wow, kalau di Makassar ini berarti udah jam 9 malam ya. Tapi masih tetap semangat nih. Dari Bandung, Pak Mirzana. Insya Allah nanti kita Januari kita akan ada di Bandung, kelas Perswatrik 2 hari. Tapi itu in-house ya, khusus untuk perusahaan yang undang kita di Bandung nanti yang bergerak di bidang properti. Tapi di Jakarta kita di tanggal 21, 22 nanti kita ada. Dekat lah, yang dari Bekasi, dari Jakarta, dari Bandung, dari Jember, bisa ke Jakarta nanti kita ketemuan. Kebumen, Lombok, wah keren banget ya, Lombok indah banget ya. Kemudian saya ingat banget waktu pas ke Lombok itu saya nggak bisa pulang karena Gunung Agung Bali meletus tuh ya. Jadi bandaranya ditutup. Waktu itu saya dari Sumbawa Timur Mining itu Sumbawa ya. Saya diundang perusahaan tambang ya. Kemudian pas mau pulangnya ke Lombok terus nggak bisa pulang karena bandaranya ditutup. Nah, kemudian dari Pontianak, wow, dari Pontianak juga udah gabung sama kita. Alhamdulillah, dari seluruh penjuru Indonesia sudah berkumpul malam hari ini untuk sama-sama kita belajar, sama-sama nanti kita diskusi ya tentang bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi orang lain dalam waktu 7 menit atau kurang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah tulis di chat nama dan asal kota domisilinya. Bagi yang belum, nanti juga kita bisa terlibat 100% ya. Kenapa? Karena malam hari ini teman-teman bukan cuma sekedar nonton YouTube, bukan cuma sekedar webinar, tapi ini adalah online interaktif. Jadi harapannya nanti teman-teman terlibat. Minimal ikutan chat, ya. Apalagi kalau seandainya teman-teman nanti bisa buka kameranya, ya, itu akan lebih mempermudah proses pembelajaran kita. Ini sama aja kayak kita belajar offline, ya, tetap muka. Maka untuk mendapatkan lebih banyak berkah dalam pembelajaran ini, jadi sebaiknya open kameranya supaya kita bisa saling bertatap mata. Karena dalam komunikasi itu salah satunya adalah tampilan visual. Nanti kita akan belajar juga, jadi perlu banget bagi kita untuk bisa sama-sama saling melihat secara visual. Ya, oke. Tapi yang masih mungkin dalam perjalanan, nggak apa-apa, hati-hati di jalan. Ya, tetap fokus mengendarai kendaraannya, ya, supaya aman. Gitu ya, semoga selamat sampai tujuan. Bagi teman-teman yang udah siap untuk belajar, yuk kita akan sama-sama belajar. Untuk itu kita mari berdoa bersama, silahkan agar supaya malam hari ini mendapatkan manfaat lebih banyak, ilmunya jadi bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, kawan-kawan, izinkan saya untuk share screen-nya supaya nanti mempermudah teman-teman untuk belajar bareng, ya, untuk mempermudah nanti memahami apa yang akan kita pelajari. Semoga bisa terlihat dengan sangat jelas. Oh, oke, sorry, ini saya stop share dulu. Sepertinya ada trouble dengan PowerPoint-nya, mudah-mudahan lancar. Oke, bismillah. Semoga tidak ada halangan lagi ya. Baik. Sudah bisa terlihat dengan jelas? Kalau sudah, boleh kasih jempolnya dong. Lihat atau open mic. Saya ingin memastikan bahwa teman-teman dapetin manfaat yang besar. Oke, alhamdulillah sudah ya. Baik. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman semuanya. Malam hari ini kita akan membahas tentang Perswatrik. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali ini dengar istilah itu.
atau mungkin juga sebagian sudah pernah dengar sebelumnya. Yuk, boleh, saya pengen tahu nih, penasaran nih, siapa saja yang sudah dan siapa saja yang belum, atau mungkin baru pertama kali didengar. Baru dengar, Kak Kia dari Jakarta. Oke, yang lain? Kenapa ini penting saya tahu? Supaya nanti kita bisa memulai proses pembelajaran kita ini sesuai dengan kondisinya teman-teman ya. First time, oke. Belum, baru pertama kali, baru dengar Mas Rifki. Oke, baik. Ini mungkin sudah mewakili, ini baru pertama kali ya, baru pertama kali. Baik, kalau begitu saya akan memulainya nanti dari yang paling basic, dari yang paling fundamental, supaya teman-teman nanti mudah untuk memahaminya ya. Dan mungkin juga sebagian dari teman-teman di sini semua baru pertama kali juga bertemu dengan saya, atau mungkin baru pertama kali mengikuti kelas-kelas yang ada dilaksanakan oleh Quanta. Sebagai informasi, teman-teman, setiap hari Rabu malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat, kita ada free webinar ya dalam program yang namanya Speak to Lead. Nah, jadi kalau nanti teman-teman sudah isi formnya, pastikan teman-teman mengisinya dengan tepat, nomor teleponnya tepat, karena apa? Nanti akan ada informasi kelas-kelas gratis namun premium ya, ngupas tuntas sampai kulit-kulit dasarnya, kulit arinya sampai ke akar-akarnya dikupas ya, ilmunya daging semuanya, dan itu gratis dari berbagai macam latar belakang keilmuan, mulai dari trainer, mentor, coach akan berbagi di Speak to Lead-nya Quanta setiap Rabu malam ya. Untuk malam hari ini ya khusus kita ngebahas tentang Perswatrik. Oke, terima kasih teman-teman yang baru pertama kali dengar Perswatrik, baru pertama kali mungkin juga tahu apa itu Perswatrik ya, bahkan mungkin baru dengar dan mau hadir malam hari ini. Kita malam ini akan ngebahasnya dari basic seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kenapa? Karena supaya teman-teman bisa paham betul dan langsung bisa mempraktekkan. Oke, sebelum mulai izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kodrisha Siregar. Kalau dari namanya udah ketahuan ya, itu asalnya dari Sumatera Utara. Saya dari Medan. Dan sejak tahun 2009 saya belajar sebuah ilmu pemrograman pikiran yang namanya Neuro Linguistic Programming, dan juga belajar tentang hipnoterapi. Kalau NLP atau Neuro Linguistic Programming teman-teman udah familiar, udah dengar? Ada yang pernah belajar NLP sebelumnya? Atau itu juga baru pertama kali dengar? Boleh dong kasih informasinya. NLP pernah? Oke, udah pernah dengar, mungkin udah pernah belajar juga. Udah pernah dengar. Oke, good. Baik, teman-teman yang udah pernah, yang ataupun juga belum pernah, itu nggak usah khawatir. Kalau yang udah pernah, ini akan refresh, akan memperkuat lagi pemahaman teman-teman tentang NLP, karena kita akan belajar yang sifatnya praktis, langsung bisa dipraktekin. Bagi yang baru pertama, jangan khawatir. Perswatrik ini saya formulasikan sejak tahun 2014, ya, dari pengalaman saya selama hampir lebih dari 10 tahun untuk belajar mengaplikasikan NLP dan hipnosis dalam komunikasi, dan diramu sedemikian rupa sehingga sangat mudah sekali untuk dipelajari ya. Kemudian 10 tahun terakhir saya membantu para leaders untuk bagaimana mereka meningkatkan kualitas komunikasinya sehingga mereka menjadi lebih berpengaruh dan berdampak. Dan mudah-mudahan malam hari ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman juga, walaupun mungkin waktunya sangat singkat sekali ya. Perkenalan tentang saya sudah cukup, karena ini bukan tentang saya. Malam hari ini bukan tentang saya, malam hari ini tentang Anda, malam hari ini tentang kita semuanya, karena Anda sudah meluangkan waktu Anda, sudah berinvestasi pikiran dan tenaga Anda untuk hari ini. Jadi saya nggak mau sia-siakan untuk hanya sekedar sharing tentang saya. Kalau pengen lebih dalam lagi, pengen kenal lebih lanjut lagi, teman-teman boleh follow Instagram saya, Kodrisha Siregar, atau juga nanti mungkin bisa chat langsung di WA. Saya akan share nanti WA saya di akhir sesi ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol, atau bahkan mungkin teman-teman mau diskusi tentang materi yang kita pelajari malam hari ini, monggo silahkan. Baik, lanjut kalau begitu ya. Ini beberapa buku yang sudah saya tulis, yang malam hari ini kita akan ngebahas tentang Perswatrik, diterbitkan oleh Kompas Gramedia, Alex Media Kompetido, dan alhamdulillah sudah sold out. Tapi kalau teman-teman yang pengen versi e-booknya, itu bisa langsung nanti cari aja di ebooks.gramedia.com, ketik aja Perswatrik, insya Allah nanti ada di situ, bisa dibeli langsung e-booknya di Gramedia ya. Dan buku yang terakhir adalah Perswatrik Writing. Ini saya tulis ketika teman-teman yang nanya, Bang, Perswatrik itu kan efektif banget nih kalau kita gunakan saat ngomong secara lisan. Bisa nggak Perswatrik itu digunakan untuk tulisan? Karena saya ini bisnisnya online, karena saya sering chatting dengan di WA atau di Telegram. Bisa nggak pengaruhi orang melalui tulisan? Ya, dan alhamdulillah Perswatrik Writing udah launching di tahun 2016 kemarin. Tapi ini lebih banyak membahas tentang bagaimana komunikasi kita melalui online ya. Dan ini ini yang terakhir juga kemarin kita buat kartu
Ini alat bantu untuk teman-teman bisa menguasai pola-pola bahasa hipnotik yang punya efek persuasi terselubung. Teman-teman nanti boleh langsung ke channel YouTube saya, Kodrisa Siregar. Di situ saya ada ngebahas tentang kartu-kartu ini, sekaligus contoh-contohnya juga ada di situ. Jangan lupa subscribe ya, supaya nanti bisa dapetin informasi-informasi terkini lainnya. Dan sehari-hari saya juga selain di training di Quanta, saya ada klinik hipnoterapi, ngebantu banyak orang untuk lepas dari masalah-masalah psikologisnya, baik itu fobia, trauma, lepas dari kecemasan berlebihan, dan lain-lain. Dan kita juga ada kelas e-course untuk hipnosis ya, hipnotis.kodrisasiregar.com. Tadi teman-teman boleh berkunjung ke situ. Dan alhamdulillah 1 tahun terakhir kita ada program Tahfiz Entrepreneurship, bagaimana membantu anak-anak muda untuk mereka bisa jadi pengusaha sukses dan sekaligus juga hafal Al-Quran. Alhamdulillah sudah 1 tahun dan sudah ada yang tembus 30 juz, sambil mereka sekarang ini juga ada yang didapat beasiswa di kampus, ada yang juga sambil ngejalanin bisnisnya. Mohon doanya kita bisa memberikan manfaat lebih besar lagi untuk anak-anak muda kita supaya Indonesia semakin maju karena pengusahanya terus bertumbuh. Ya, baik teman-teman, kita akan mulai. Namun sebelum itu kita sepakat dulu bahwa proses kita malam hari ini supaya lebih efektif, teman-teman diharapkan untuk bisa videonya on. Boleh? Ya, kalau di layar saya ini 1 halaman ini udah pada kameranya on, saya akan lanjut. Kalau belum, kita tunggu ya. Yuk, kita lihat. Terima kasih Pak Mirzana, Kak Lilis, thank you Pak Amirul. Terima kasih Mbak Esti. Ini, oh itu bukan kamera ya, saya pikir itu kamera. Ternyata itu foto ya. Nah, yang lain teman-teman, yuk saya tunggu untuk open kameranya supaya nanti lebih mudah kita belajarnya. Boleh? Iya, terima kasih yang sudah nyalain kameranya, udah nambah lagi. Ada ASD udah open, Mas Phil Huda, thank you, terima kasih. Baik, udah nambah ya. Nah, ini penting kenapa nanti kita akan praktek ya, karena ada praktek-praktek nanti yang akan kita lakukan, dan kalau seandainya teman-teman open kamera itu akan lebih mempermudah. Dan terima kasih yang udah mute. Nanti kalau pengen nanya nggak perlu nunggu sampai selesai acaranya nanti ya, boleh aja langsung raise hand, nanti akan diberi kesempatan untuk open mic-nya. Total fokus, hati-hati yang lagi di jalan, sebaiknya tetap fokus ya. Dan kita saling respect bagi teman-teman yang udah belajar NLP, belajar persuatrik, atau mungkin sudah belajar hipnosis. Ya, mungkin yang disampaikan nanti bukan hal baru bagi Anda, justru ini bisa saling memperkuat dan nanti juga bisa saling memberikan input ya, memberikan insight bagi teman-teman yang lain. Dan kita aktif 100% ya, supaya nanti manfaatnya lebih besar lagi. Oke, teman-teman, ya kita akan lanjut ya pembahasan berikutnya. Siap untuk lanjut? Kalau siap boleh dong ketik lanjut. Nggak apa-apa ya, Pak Novri izin saya menggunakan PC jadi nggak ada video. Oke, lanjut. Siap. Kalau begitu kita akan lanjut. Rekaman video webinar ini nanti di-share-kan? Enggak, mohon maaf. Kita nggak share, makanya sebaiknya fokus supaya nanti dapat manfaatnya. Ya, oke, baik. Bismillah, kita mulai. Baik. Oke, kalau begitu silahkan teman-teman dilanjut kembali tadi. Apa sih harapan dari Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya? Kenapa teman-teman merasa bahwa perlu untuk ikut kelas persuatrik pada malam hari ini? Yuk, 30 detik aja, silakan. Silakan diketik di kolom chat-nya. Silakan. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi ke orang lain. Kak Kia, thank you. Yang lain? Supaya apa, teman-teman penting menuliskan ini, supaya saya tahu betul bahwa nanti materi yang disampaikan itu sesuai nggak dengan kebutuhan teman-teman. Oke, social relationship. Lebih persuasif lagi, oke. Pak Agus nggak ada suaranya? Apa yang lain juga? Yang lain udah bisa dengar suara saya kan? Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan penjualan, oke. Yang lain? Baik. Agar komunikasinya jadi lebih efektif. Terima kasih. Baik, teman-teman. Menjadi speaker yang keren. Oke. Ini sepertinya bervariasi ya
tujuannya gitu ya, supaya nanti saya bisa kasih contoh-contoh yang relevan dengan teman-teman. Kalau begitu boleh dong saya dapat informasi sekali lagi, teman-teman di sini profesinya apa ya, supaya nanti contoh-contohnya bisa lebih relevan dengan teman-teman. Boleh? Silakan. Guru PAUD, event planner, mahasiswa, oke. ASN, oke. Kemudian yang lain? Sangat bervariasi ya, berarti nanti saya marketing online, pekerja lepas, pemetaan lahan, oke. Terapis, sales marketing, oke. Wira swasta, oke. Baik, karena saya ingin memastikan bahwa malam hari ini benar-benar bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, kalau begitu keren. Terima kasih udah sharing, sudah Kak Dara, tolong saya diizinkan untuk bisa share screen. Wira swasta, trainer, penulis. Oke, wow keren banget ini. Mirzana, nanti boleh juga Pak Mirzana ya, nanti boleh juga sharing-sharing sama kita juga. Oke, Kak Dara, saya belum bisa share screen. Kalau begitu teman-teman, kita akan lanjutkan proses pembelajaran kita, karena tadi sebagian besar teman-teman belum pernah tahu Perswatrik, atau bahkan mungkin ini baru yang pertama kali dengar. Saya mulai dari membahas apa itu Perswatrik. Perswatrik adalah suatu ilmu, satu formula, satu modul pelatihan yang saya mulai rintis dari tahun 2014, ya ketika setelah hampir dari lebih dari 10 tahun saya belajar NLP dan hipnosis, ya kemudian saya meramu semua pembelajaran-pembelajaran itu dalam sebuah modul pelatihan yang itu bisa dipelajari oleh siapapun, termasuk yang belum pernah belajar NLP atau hipnosis, namun memiliki dampak atau impact yang juga sangat impactful. Ya, Perswatrik itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah persuade, dan yang kedua adalah trick. Kalau dengar kata persuade, kira-kira teman-teman apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Persuade itu apa ya? Ada yang mau sharing? Persuade? Ya. Pendekatan, mempengaruhi, ya, mengajak, betul. Oke, yes. Persuade itu ya artinya apa? Persuade itu artinya membujuk, ya, menyebabkan seorang melakukan sesuatu melalui argumentasi, penalaran, atau permohonan. Jadi Perswatrik itu nanti juga akan ada argumen-argumennya. Artinya ketika Anda belajar Perswatrik, Anda belajar mempengaruhi pikiran sadarnya, sekaligus juga pikiran bawah sadarnya. Anda mempengaruhi logikanya, sekaligus juga memainkan emosinya. Nah, itu luar biasanya Perswatrik. Ya. Kemudian memenangkan seseorang dalam melakukan tindakan dengan cara penalaran atau bujukan. Membuat seseorang mempercayai sesuatu atau meyakinkan orang lain. Nah, kalau ngomongin trik apa? Trik itu artinya adalah seluk-beluk atau cara, gitu ya, atau hasil. Gitu. Sehingga Perswatrik itu apa? Cara mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, ya, dengan sukarela. Jadi dia melakukan sesuatu yang kita mau itu dengan sukarela. Kata kuncinya dalam Perswatrik adalah sukarela. Sehingga dengan Perswatrik, teman-teman bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan apapun yang teman-teman inginkan, dan dia nggak ngerasa kalau dia itu dipengaruhi, dan dia melakukannya dengan sukarela. Perswatrik nggak ada hubungannya dengan manipulasi. Perswatrik bukan tipu-tipu, ya. Perswatrik membuat orang dia mau untuk melakukan apa yang kita inginkan, dan dia melakukannya dengan sukarela. Oke. Nah, karena ini waktunya sangat singkat, sehingga saya ingin langsung masuk ke fundamental, ke dasar-dasar, ya, sebelum nanti teman-teman akan belajar, mungkin punya waktu berikutnya nanti kesempatan lain, tentang berbagai macam teknik-tekniknya. Kenapa prinsip ini penting banget? Karena kalau misalnya kita mau bangun gedung yang megah, kita ingin membangun sebuah rumah yang besar, misalnya bangunan yang kuat, yang kokoh, maka pertama kali yang harus dibangun adalah fondasinya. Ya. Banyak orang di luar sana sering sekali ikut seminar, ikut training, belajar teknik ini, belajar teknik itu, tapi ketika dipraktekin nggak jalan tekniknya. Ketika dipraktekin nggak berhasil. Apakah yang salah tekniknya? Bukan. Kenapa? Sering sekali saya jumpai, yang salah itu bukan tekniknya, yang salah itu bukan pelatihannya. Namun, seringkali orang belajar itu buru-buru langsung mau belajar teknik, tapi nggak tahu pondasi. Sehingga ketika dia praktekin teknik itu di luar, nggak sesuai dengan seperti yang ketika dia pelajari dalam ruangan kelas, nggak jalan. Ya, karena situasinya bisa berbeda. Beda halnya kalau teman-teman belajar pondasi dulu. Kalau teman-teman udah belajar pondasi, maka teknik itu akan mudah. Ya, kalau teman-teman udah belajar hal-hal yang sifatnya prinsip, teman-teman bahkan mungkin bisa menciptakan teknik-teknik sendiri.
Banyak alumni-alumni kita yang udah ikut training kita 2 hari offline, ketemu tatap muka, mereka belajar prinsip-prinsipnya. Ketika mereka keluar dari pelatihan, mereka langsung bisa menggunakan teknik yang dipelajari di kelas, bahkan mereka bisa menemukan atau menciptakan teknik sendiri. Kenapa? Karena mereka tahu prinsip-prinsip dasarnya. Nah, saya ingin malam hari ini teman-teman pahami dulu prinsip dasarnya, sehingga nanti teman-teman bisa mengembangkan itu lebih lanjut lagi. Oke, di dalam persoalan trik, ada 3 prinsip yang teman-teman harus kuasai, yang betul-betul harus ditancapkan dalam pikirannya, langsung harus dimasukkan di dalam hatinya, sehingga nanti ketika teman-teman belajar teknik mempengaruhi orang, akan mudah sekali. Oke, yang pertama dalam persoalan trik, prinsipnya adalah mulailah dari sebuah tujuan yang jelas. Apapun yang teman-teman ingin lakukan, teman-teman tadi trainer, ingin supaya pesertanya memahami apa yang diinginkan, yang diajarkan. Teman-teman sales, teman-teman ingin supaya orang itu mau beli produk Anda. Anda seorang leader, bagaimana caranya supaya bawahan Anda, anggota Anda itu nurutin apa yang Anda perintahkan dan mereka mengerjakannya sesuai dengan instruksi Anda. Anda orang tua, Anda guru, pengen supaya anak Anda atau siswa Anda nurut, supaya mereka mengerjakan apa yang Anda ajarkan. Ya, semua itu, apapun profesinya, apapun tujuannya, ketika Anda mau mempengaruhi orang, pastikan Anda mulai dari sebuah tujuan yang jelas. Kenapa tujuan itu harus jelas? Ini kita lagi heboh Piala Dunia nih, ya kan? Kenapa sih kita suka nonton Piala Dunia? Boleh kasih tahu nggak? Kenapa sih kita suka nonton bola? Ada yang hobi nonton bola? Siapa yang megang Argentina? Siapa yang megang Prancis kemarin? Kira-kira apa sih yang seru dari permainan bola? Boleh? Open mic boleh? Siapa yang mau kasih pendapat? Apa yang seru dari nonton bola atau dari bermain bola? Kira-kira apa? Kenapa kita rela nungguinnya lama gitu ya? Yuk. Kalau ya coach. Ya, silakan, Pak. Nah, kalau saya sih kalau nonton bola itu serunya itu biasanya saya nonton di akhir waktu coach. Kenapa? Karena di situ mungkin menit-menit krusial ya untuk menciptakan gol. Yes. Jadi terlihat maksimal mereka secara tim playernya coach, seperti itu. Oke. Yes. Apalagi final kemarin gitu ya, sampai perpanjangan waktu dan segala macam semuanya ya, sampai akhirnya final itu ya. Betul, Iya, coach. karena Seru, ada coach. golnya. Betul ya? Kalau kita ngelihat pun skillnya lain kayak kata Pak Adi gitu ya, pemain-pemain bintang itu pasti itu skillnya karena mereka ingin mencapai yang namanya gol. Benar? Strategi-strategi yang diatur pelatih itu semua tujuannya untuk menciptakan gol. Setuju ya? Bisa kebayang kalau seandainya main bola terus nggak ada gawangnya. Ya, cuma nonton 11 orang, 22 orang lari sana sini tapi nggak ada angkanya, nggak ada golnya. Bener ya? Itu kenapa penting banget kita nentuin goal, untuk menentukan tujuan yang jelas. Supaya apa? Supaya kita nggak kehabisan waktu, nggak kehabisan energi, nggak kehabisan tenaga, sia-sia lakukan apa yang kita lakukan. Misalnya teman-teman yang sales, teman-teman yang marketing, pergi dari kantor, keluar dari kantor, terus bilang, kamu mau kemana? Aku mau prospek. Terus dia keluar, muter-muter keliling kota gitu, balik lagi ke kantor, mukanya udah kusut gitu, ditanya temannya, kenapa? Nggak closing. Sering ketemu yang kayak gitu nggak? Sering kan? Pertanyaan saya, dia udah capai tujuannya belum? Udah dong. Karena kan tujuannya keluar tadi mau ngapain? Dia cuma mau prospek kan? Dia cuma mau presentasi. Perkara closing atau nggak closing, itu hal yang berbeda. Karena tujuannya cuma sekedar prospecting. Iya kan? Nah, mempengaruhi orang itu juga penting banget. Semua strategi, kayak kita main bola, semua atur strategi ini, kamu penyerang, kamu bertahan, kamu maju, kamu ini segala macam, semua ganti pemain. Itu tujuannya cuma satu. Gimana caranya kita nyiptain gol? Benar nggak? Iya kan? Kecuali kalau kita udah golnya udah banyak gitu, baru kita bertahan kan gitu. Tapi di awal kan pengen gimana caranya ngegolin. Nah, sama teman-teman. Ketika kita mau mempengaruhi orang, ya, kita harus jelas dulu tujuannya mau apa. Banyak orang, wah ketemu pertama maunya closing, ketemu pertama maunya langsung transfer. Bisa sih, tapi bagaimana kemungkinannya? Ya kan? Tahapan-tahapan apa yang harus dilalui?
Nah, kita harus benar tahu strategi A dengan strategi B itu sangat berbeda tergantung tujuannya. Strategi sekedar ingin supaya dia trust sama kita dengan strategi bahwa ini dia harus transfer itu adalah hal yang berbeda. Maka di dalam persuatrik menentukan tujuan yang jelas sejak pertama kali kita bertemu orang itu menjadi sangat penting sekali. Nah, bagaimana merancang strateginya? Bagaimana merancang langkah-langkah yang kita lakukan itu tergantung dari tujuannya. Maka di dalam persuatrik ada dua hal yang teman-teman harus kuasai betul-betul, strateginya harus diatur agar supaya tujuannya tercapai. Yang pertama adalah emosi. Orang, perhatikan baik-baik, orang akan mau melakukan sesuatu atau tidak mau melakukan sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh kondisi emosionalnya. Betul ya? Sangat dipengaruhi oleh kondisi emosionalnya. Orang beli sesuatu itu bukan cuma sekedar karena hitung-hitungan logikanya, tetapi orang sangat dipengaruhi oleh kondisi emosinya. Teman-teman ada yang sales tadi ya, sales marketing, ada yang jualan online. Boleh tahu dong, itu jualannya jualan apa? Tadi yang sales siapa ya? Jualan apa? Ada yang jualan? Ada yang jualan? Yuk, aktif yuk. Nah, ini chat ya, udah masuk. Jualan buku. Oke. Yang lain ada nggak yang lain? Jualan buku. Terus, kalau boleh tahu ini Pak Yosi atau Bu Yosi, bukunya buku apa? Ada yang jualan properti, ya. Oke, kita ambil contoh properti. Ya. Ini sama nih, saya nanti di Bandung itu akan diundang perusahaan properti. Nah, saya sering juga dampingin teman-teman properti. Menarik nanti mudah-mudahan nanti kita sempat bahasnya. Ya. Teman-teman jualan yang properti, ini Pak Lilis atau Bu Lilis boleh open mic? Boleh? Ibu ya, Ibu Lilis? Ya, Yes. Ibu jualan apa, Bu? perumahan, Pak. Jualan perumahan. Berarti Ibu jualan rumah? Ya, Ya, nah ini dia. Sering sekali orang jualan, dia berpikir jualan apa? Yang mau dibeli orang itu sebenarnya apa sih? Kalau rumah, yang ingin dibeli orang rumahnya atau apanya? biasanya lokasinya. Lokasinya. Kenapa dia pilih lokasi itu? Karena kalau misalkan lokasinya strategis, misalkan yang kerjanya tidak di tempat itu, pasti akan lebih mudah untuk menjangkau kendaraannya. Yes. Jadi yang dia beli sebenarnya rumahnya atau kemudahan untuk bisa ke kantor dengan lebih mudah, lebih dekat. Sebetulnya hunian, kemudahan aksesnya sih kalau menurut saya. Berarti dia nggak beli rumah, dia beli kemudahan akses. Sebuah hunian yang bisa memudahkan dia untuk mengakses apapun, termasuk mungkin tempat kerjanya. Benar ya? Iya, betul. Ada jadi orang yang mungkin beli rumah, dia nggak butuh rumahnya. Dia butuh investasinya misalnya. Atau dia butuh rumah yang lingkungannya aman, nyaman bagi anak-anaknya. Benar ya? Dia mungkin butuh rumah yang bisa membuat dia punya prestis. Karena tempat itu adalah tempat yang berkelas. Jadi dia ngerasa bangga tinggal di situ. Nah, ini yang perlu kita tahu, teman-teman. Orang beli rumah itu ternyata nggak beli rumahnya, tapi dia beli emosinya. Dia beli perasaan nyaman, dia beli perasaan mudah, dia beli perasaan bangga. Teman-teman jualan skincare, ada yang jualan skincare nggak? Ternyata dia nggak beli skincare. Dia beli perasaan merasa cantik, merasa dihargai, merasa bahwa suaminya makin cinta sama dia, gitu ya, merasa bahwa dia menjadi pusat perhatian. Itu semuanya emosi. Nah, semakin kita tahu sebetulnya apa emosi di balik semua perilaku orang itu, akan semakin mudah kita mempengaruhinya. Maka di kelas persuasif ketika kita di hari kedua itu kita belajar tuh emosi-emosi apa aja yang mempengaruhi orang untuk memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu, dan bagaimana cara mempengaruhi emosinya. Setiap emosi itu bisa berbeda-beda. Emosi itu bukan cuma marah ya. Emosi itu ada senang, ada bahagia, merasa muda, merasa bangga, merasa dicintai, itu juga emosi. Nah, di dalam persuasif kita harus tahu betul apa emosi yang mempengaruhi seseorang sehingga dia melakukan sesuatu. Karena emosinya itu muncul, maka dia melakukan sesuatu. Kalau kita guru, ya kan, pengen anak murid kita belajar,
Perilaku yang kita inginkan adalah dia belajar dengan sungguh-sungguh, ya kan? Perilaku apa yang diwujudkannya? Yaitu dia mau membaca, atau dia mau menghafal, atau dia mau mengerjakan tugas. Maka supaya dia melakukan itu, emosi apa yang terkait dengan hal itu kita harus tahu. Kalau Anda ingin supaya dia beli rumah, maka Anda harus tahu si orang ini apa sih emosinya, hot button-nya, trigger-nya sehingga dia akhirnya mau beli rumah itu. Bisa jadi rumah yang Anda jual itu juga, perumahannya itu juga, bahkan unitnya mungkin itu juga. Tetapi ketika Anda mau menawarkan kepada orang yang berbeda, maka strateginya akan berbeda. Nah, ini personal trip model yang akan kita pelajari nanti lebih lanjut. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di kelas offline-nya. Detail setiap emosi kita akan belajar sama-sama. Namun teman-teman kalau udah dapetin prinsipnya bahwa oke, kalau saya mau mempengaruhi orang, saya mau ketemu emosinya dulu. Sebagai contoh, saya ditelepon sama teman saya, ada yang mau ketemu sama kamu katanya, karena dia baca bukumu. Boleh nggak kita ketemuan? Oh boleh, silakan atur aja waktunya, nanti kita ketemu. Akhirnya kita ketemu. Saya dikasih tahu sama teman saya itu, ini namanya, ini orangnya. Kemudian saya googling, saya cari informasi tentang beliau. Ternyata beliau tuh hobinya meditasi, ya, hobinya meditasi. Saya lihat-lihat di websitenya, di Facebooknya, Instagramnya, banyak foto-foto beliau suka meditasi. Saya nggak ngerti meditasi, saya nggak pernah paham tentang meditasi, gitu ya. Tapi saya tahu, beliau ini sukanya meditasi. Lalu apa yang saya lakukan, teman-teman? Saya langsung men-setting dalam pikiran saya bahwa ketika ketemu orang ini nanti, saya tahu ini orang hebat, saya tahu ini orang penting, saya pengen memunculkan emosi merasa akrab. Seperti kayak kita udah teman lama yang udah lama nggak ketemu, terus tiba-tiba ketemu. Itu perasaannya kayak gimana? Saya pengen beliau nanti ketemu dengan saya merasakan itu. Sampai di sini paham ya? Saya ingin emosi yang dimunculkan adalah kita udah deket, udah akrab, kayak kita udah teman lama. Dan perilakunya apa? Saya ingin beliau itu akhirnya bisa lepas, ketawa, santai, rileks, dan beliau mengatakan, kayaknya kita seru banget ya ngobrolnya, kayak udah lama ketemu, itu udah saya setting dari awal. Sebelum ketemu beliau, saya udah ngebayangin itu. Kalau teman-teman mau ketemu orang yang pengen ngerasa akrab, pengen ngerasa deket, strateginya bakalan gimana kira-kira? Beda nggak dengan kalau seandainya teman-teman pengen orang itu nanti saya ini, ini orang hebat nih, orang penting nih, ya, saya pengen ketemu beliau, saya ingin mengesankan beliau, saya pengen supaya beliau ngerasa bahwa ini saya adalah orang yang pinter, saya adalah orang yang karismatik, yang bisa jadi solusi untuk beliau, dan saya ingin beliau nanti akhirnya percaya dengan saya. Kira-kira kalau begitu, beda nggak strategi saya ketika nanti saya ingin bertemu dengan beliau dengan yang pertama? Tujuan pertama saya ingin akrab, dekat, beliau ngerasa kayak kita udah teman lama. Tujuan yang kedua, emosinya yang saya munculkan adalah beliau ngerasa bahwa dia percaya dengan saya karena saya orang yang karismatik dan pinter. Kira-kira strateginya bakalan beda nggak? Boleh dong open mic. Pasti beda, bener ya? Pasti beda. Cara bicaranya, bahasanya, dan segala macam semuanya. Maka apa yang saya lakukan, teman-teman? Ketika saya bertemu dengan beliau, saya mulai dari bertanya, Bu, saya dengar, saya tahu informasinya Ibu tuh hobinya meditasi ya. Saya tuh selalu penasaran dengan meditasi, Bu. Saya udah nyoba, ketika saya mau fokus, malah justru pikiran saya melayang-layang kemana-mana. Itu gimana ya, Bu ya? Dan katanya itu orang kalau meditasi itu relax itu ya, itu akan jadi awet muda ya. Ibu ini kayaknya, waduh muda banget, jauh dari usia aslinya ini. Kelihatan seger banget gitu. Itu gimana ya Bu caranya? Nah akhirnya beliau itu cerita panjang lebar, 2 jam kita ngobrol, dan saya nggak presentasi apapun, sampai ibu itu akhirnya tersadar, Mas kita kayaknya udah ngobrolnya udah 2 jam, tapi kayak terasa sebentar banget ya, kayak kita tuh kayaknya udah teman lama, kayak udah kenal lama gitu ya. Yes, berarti saya pendekatannya, strateginya berhasil. Kalau gitu saya izin ya, nanti nomornya Mas Andi nanti saya kasih sama sekretaris saya, untuk supaya kita nanti atur jadwal waktunya, supaya bisa Mas Andi kasih training ke tim saya. Saya nggak presentasi tentang training, saya nggak presentasi tentang apapun, kita cuma ngomongin meditasi dan ngomongin yang nggak jelas, tiba-tiba dia mau minta saya untuk ngisi training ke timnya, di perusahaannya. Menarik teman-teman. Ya itu ada saya tulis di artikel-artikel saya, nanti di Facebook, di Instagram juga ada saya tulis, silakan nanti teman-teman baca di situ. Karena apa? Karena tujuannya jelas. Saya tahu betul apa yang saya inginkan.
Dan saya ingin tahu betul emosi apa yang saya ingin munculkan dari orang yang saya ajak bicara. Bisa nggak langsung closing? Bisa, tapi tentunya ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau tahu teman-teman tahu, oh ini pertemuan pertama saya, maka tujuan saya adalah ini. Ini pertemuan kedua saya, maka tujuan saya adalah ini. Ini pertemuan ketiga saya, ini maka tujuan saya ini. Akan semakin mudah buat teman-teman untuk mencapai apa yang teman-teman mau. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Itu prinsip yang pertama. Jadi tujuannya harus jelas. Ketika kita mengharapkan perilaku tertentu dari seseorang, ya, kita cenderung akan bertindak dengan cara yang membuat perilaku kita harapan itu lebih mungkin terjadi. Kalau saya ingin supaya perilakunya dia akrab, dia terbuka, maka saya akan melakukan hal yang seperti itu pula. Kalau saya ingin supaya dia merasa trust sama saya, dia yakin sama saya karena dia anggap saya adalah pinter, maka cara saya berperilaku untuk mempengaruhi dia juga akan berbeda. Nah, itu prinsip yang pertama. Kita bungkus? Kalau bungkus boleh dong kasih jempolnya. Ya, kalau teman-teman bisa pahami, ya, kasih jempolnya untuk memastikan bahwa teman-teman bisa menyerap apa yang saya sampaikan. Kalau belum ada responnya, kita nggak lanjut nih. Oke, sip. Oh, langsung 3 nih Pak Herman. Thank you ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Kita akan lanjut. Sip. Nah, setelah teman-teman tahu betul tujuannya, terutama tadi yang mau dipengaruhi adalah emosi dengan perilakunya, maka prinsip yang kedua adalah bangunlah hubungan baik yang selaras terlebih dahulu. Nah, ini yang sering sekali orang lompat. Anda datang ketemu sama orang, di kepala Anda cuma closing, transfer. Kira-kira kalau Anda ketemu sama orang kayak gitu, yang di otaknya itu kalau ketemu sama Anda pengen dijualin terus gitu. Mau nggak? Enggak kan? Apalagi kalau Anda datang, itu cuma karena ada perlunya aja, ada butuhnya aja. Kira-kira kesel nggak ketemu dengan orang kayak gitu? Sebel nggak ketemu dengan orang kayak gitu? Pasti Anda juga nggak mau kan? Maka pastikan Anda nggak melakukan itu juga kepada orang lain. Sebelum Anda ingin dia melakukan apapun yang Anda inginkan, pastikan Anda udah punya tujuan yang jelas itu, Anda tahu apa yang mau Anda mau, ya. Lalu mulailah bangun hubungan yang baik selaras terlebih dahulu. Kenapa di sini ada kata-kata selaras? Nah, ini menarik nih. Ketika tahun 2015 atau 2016 itu waktu launching modul Perswatrik di Jakarta pertama kali, itu ada peserta yang bertanya, Pak, ada teman saya, dia jualan mobil mewah gitu ya. Dia nggak pinter-pinter banget Pak ngomong, dia nggak pinter-pinter banget dia bicara, tapi closing terus. Kenapa bisa gitu ya? Katanya. Tapi saya perhatiin Pak, ya setiap dia mau prospek, setiap dia ketemu sama orang, itu kancing bagian atasnya itu lepas 3 biji gitu ya, terus roknya 5 cm di atas lutut katanya gitu. Ya, terserah Anda mau melakukan itu apa enggak gitu ya. Tetapi pastikan bahwa di dalam Perswatrik, hubungan baik yang Anda lakukan itu harus selaras. Selaras dengan apa? Selaras dengan norma-norma dan nilai-nilai yang Anda anut. Ya, tergantung nilai-nilainya. Kalau Anda merasa bahwa itu ada nilai-nilai yang pas buat Anda untuk melakukan hal seperti itu, ya resikonya tanggung sendiri. Tetapi selama Anda membangun hubungan baik itu selaras dengan nilai-nilai norma-norma yang Anda anut, itu akan jadi lebih mudah bagi Anda untuk membangun hubungan baik dengan orang. Oke. Kenapa penting banget? Karena menurut Carnegie Institute of Technology itu, kesuksesan finansial seseorang itu ternyata bukan hanya ditentukan oleh kemampuan teknisnya aja. Bukan karena dia pintar matematika, bukan karena dia jago di dalam bidang teknis itu, tetapi justru 85% kesuksesan orang itu dipengaruhi oleh people skill-nya. Bagaimana dia membangun hubungan dengan orang lain, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia bernegosiasi, bagaimana dia cepat akrab sama orang. Nah, itulah kenapa penting banget ini kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan orang lain. Kata Daniel Kahneman, Pak Raih hadiah Nobel, ya, orang itu hanya mau berbisnis dengan orang yang dia suka dan dia percaya, like and trust, ya, dibandingkan dengan orang yang dia nggak suka, yang dia nggak percaya. Meskipun bisa jadi orang yang dia suka, dia percaya itu bisa jadi kualitasnya lebih rendah atau pelayanannya lebih rendah atau bahkan mungkin harganya lebih tinggi. Tapi dia mau lebih mau berbisnis dengan orang yang dipercaya atau dia suka. Teman-teman mungkin kalau ingin membeli sesuatu gitu ya, mungkin barang-barang yang second misalnya, mobil second atau mungkin alat-alat yang lain, harganya sama, kualitasnya sama, atau mungkin berbeda tipis gitu ya. Anda akan lebih milih kepada yang mana? Kepada orang yang Anda sudah dekat, sudah akrab, sudah percaya, atau mungkin orang yang Anda nggak kenal?
Kemungkinan besar Anda akan pilih teman-teman yang sudah dekat, yang Anda sudah percaya. Itulah kenapa penting sekali kita membangun trust terlebih dahulu dengan cara membangun hubungan baik dengan orang. Jika seseorang tidak menyukai Anda dan tidak percaya kepada Anda, maka pikiran sadarnya akan kritis dan menganalisa semua yang Anda bicarakan dan lakukan, sehingga nggak mudah bagi Anda untuk mempengaruhinya. Anda ngomong A, dia bilang, masa sih, nggak kayak gitu deh. Wah, Anda akan selalu dibantah, Anda akan selalu dikritisi. Kenapa? Karena dia nggak suka sama Anda. Karena dia nggak percaya sama Anda. Ya kan? Nah, itu terjadi karena di dalam pikiran manusia itu ada yang namanya reticular activating system. Apa namanya? Reticular activating system, atau biasa disebut dengan RAS. Apa fungsinya RAS? RAS itu fungsinya untuk menyaring informasi. Semua pesan-pesan yang masuk ke dalam pikiran kita itu disaring oleh RAS. RAS itu seperti gatekeeper, seperti security, ya. Kalau teman-teman mau masuk ke dalam suatu gedung, belum pernah ke situ sebelumnya, maka kalau mau masuk pasti akan dihalangi akan ditanya dulu sama security-nya. Ada perlu apa, Pak? Namanya siapa? Boleh tinggalkan identitasnya? Sudah janji apa belum? Dia akan ngecek ke dalam, oh iya ternyata benar, baru Anda dipersilahkan masuk. Betul? Ya kan? Kalau ternyata nggak sesuai, Anda nggak boleh masuk. Tapi beda halnya kalau Anda sudah kenal dengan security-nya, Anda sudah sering ke situ, ya, Anda punya hubungan baik dengan orang itu, Anda akan dengan sangat mudah, mungkin hanya dengan tersenyum saja, tinggal, hai Pak, Anda sudah langsung bisa masuk. Begitu juga dalam pikiran manusia. Ya, maka ya kita harus bangun dulu hubungan baiknya. Kenapa? Karena salah satu cara untuk menembus critical factor atau RAS tadi itu adalah dengan membangun hubungan baik. Sama kayak kita mau nembus si security tadi. Semakin sering kita kenal dia, semakin sering kita ngobrol sama dia, semakin sering kita bertemu, hubungan baiknya semakin bagus, akan semakin mudah Anda untuk menerobos masuk ke dalam melenggang kangkung santai di sel dalam. Seperti juga kalau Anda mau masuk ke dalam pikiran orang. Semakin baik hubungan Anda dengan seseorang, semakin mudah Anda mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang Anda inginkan. Oke. Dan prinsip yang ketiga, teman-teman, ini harus dipegang betul. Tidak ada orang yang tidak bisa dipengaruhi. Yang ada hanyalah persuader yang kurang fleksibel. Contoh nih, saya pernah diundang untuk memberikan pelatihan di sebuah perusahaan leasing. Manajernya, kepala cabangnya, itu bilang begini, wah ini Pak, saya ini adalah manajer yang kesekian yang ditugaskan kemari, yang kota ini itu selalu yang terbawah di Indonesia prestasinya, tapi alhamdulillah sekarang itu sudah jauh meningkat, bahkan kita udah di nomor 2. Dan orang-orang selalu bilang, waduh kalau kota ini tuh wah payah, orang-orangnya susah, nggak bisa diatur. Tapi ketika saya dipindahkan kemari, alhamdulillah itu langsung bisa, ternyata mereka bisa bekerja sama dengan saya. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang di cabang di kota itu yang nggak bisa diatur, atau jangan-jangan manajernya yang nggak tahu caranya ngatur? Ternyata di-handle sama manajer yang lain bisa kok. Tadi ada yang guru gitu ya, banyak guru bilang, wah ini anaknya bandel nih, anaknya keras kepala nih, anaknya nggak bisa diatur nih. Dipegang sama satu guru yang lain, ternyata dia mau tuh, ternyata dia nurut tuh, ternyata dia bisa ngerjain tuh. Artinya apa? Bukan anak itu yang nggak bisa diatur, bukan anak itu yang mungkin nggak bisa paham, tapi bisa jadi gurunya yang belum tahu caranya mengatur anak itu, belum tahu caranya mendidik anak itu supaya dia mudah paham. Nah, ini penting sekali supaya apa? Supaya kita tahu bahwa semua teknik yang kita pakai nanti itu ya sangat-sangat fleksibel. Bisa jadi satu teknik A misalnya kita pakai kepada si orang ini berhasil hari ini. Teknik yang sama kita pakai untuk dia lagi belum tentu berhasil karena orang terus berubah. Apalagi kepada orang lain. Nah, ini prinsip-prinsip dasar ini yang teman-teman, Bapak Ibu semuanya harus pegang dulu supaya nanti akan lebih mudah bagi teman-teman untuk mempengaruhi orang. Pastikan yang pertama, tujuannya jelas dulu, Anda ketemu orang itu pengen mengaruhi emosinya apa, perilakunya apa, kemudian Anda bangun hubungan baik, nanti kita belajar sama-sama teknik-tekniknya, mudah-mudahan cukup waktunya, dan juga bagaimana caranya Anda bisa mengubah teknik itu. Inilah yang akan kita pelajari nanti selama 2 hari, penuh, full langsung praktek, bahkan di hari kedua, ya kita keluar, karena teman-teman boleh lihat di YouTube, itu ada banyak video-video ketika peserta-peserta itu latihan langsung ke mall untuk ketemu sama orang baru yang dia nggak kenal, dan langsung dia ngobrol, dan langsung dia bisa closing, langsung dia bisa praktekin ilmunya di situ. Ya, nah itu 3 prinsip dasar yang teman-teman Bapak Ibu semuanya harus kuasai sebelum teman-teman belajar untuk mempengaruhi orang.
Dan karena waktunya sangat terbatas, saya akan share langkah-langkah kunci persuatrik agar supaya teman-teman bisa mempengaruhi orang dalam waktu 7 menit atau kurang. Ketika teman-teman bisa memperdalam 4 langkah ini nanti, insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa sangat mudah sekali untuk mempengaruhi orang. Ya, saya langsung aja, karena nanti mungkin kita bisa lebih banyak tanya jawab ya. Di dalam persuatrik ada 2 kunci, langkah kunci yang kita harus kuasai. Yang pertama adalah inner game, yang kedua adalah outer game. Inner game itu tentang bagaimana kita bisa memenangkan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mempengaruhi diri kita sendiri. Kita ngomongin tentang mindset, kita ngomongin tentang belief. Karena kita nggak akan mungkin bisa mempengaruhi orang kalau kita nggak bisa pengaruhi diri kita sendiri. Dr. Richard Bandler, co-founder dari NLP, bilang, before you persuade others, you have to persuade yourself. Sebelum kamu meyakinkan orang lain, sebelum kamu membuat orang lain percaya sama kamu harus bisa meyakinkan dirimu sendiri. Kamu harus bisa percaya pada dirimu sendiri. Seringkali ketemu orang, kita malah takut, kita malah grogi, kita malah deg-degan, kita malah nggak berani, kita malah berpikir, aduh nanti bisa nggak ya, bisa nggak ya, bener? Ya kan? Nah mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah ngalamin kayak gitu nggak? Ada nggak di sini kalau mau presentasi, mau ketemu sama orang, justru malah, aduh nanti gimana nih, gimana? Ada yang pernah kayak gitu? Ayo ngaku yuk. Ya siapa yang pernah kayak gitu? Sering. Ada yang lain nggak? Pernah ngalamin kayak gitu? Ya, itu bukti bahwa ternyata penting banget nih kita justru meyakinkan diri kita sendiri. Ya, kita harus bisa mempengaruhi diri kita sendiri gitu. Itu makanya di dalam kelas persuatrik itu yang kita pelajari pertama kali. Ya, itu yang kita pelajari pertama kali. Bagaimana akhirnya kita bisa mempengaruhi orang agar supaya dia mempengaruhi diri kita sendiri agar supaya ketika kita nanti bertemu dengan orang lain kita bisa jadi lebih percaya diri. Oke? Nah, kemudian ya kita akan belajar, kita akan share cepat aja. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat lagi slide-nya. Ketika Anda sangat mempercayai sesuatu, Anda akan berlaku seperti apa yang Anda percayai. Kalau Anda percaya bahwa ini akan closing, ini orang ini akan mau, Anda akan berlaku benar-benar yakin gitu. Semuanya nanti gerakannya, gesturnya, pilihan katanya, intonasi suaranya itu akan sangat luar biasa. Ya, bagaimana supaya Anda nggak grogi, bagaimana supaya Anda pede, bagaimana Anda ketemu dengan siapapun dengan sangat percaya diri, yakin. Di dalam persuatrik, Anda akan belajar nanti 3 hal ini. Bagaimana cara menentukan tujuan yang jelas, bagaimana menentukan identitas diri, bagaimana Anda supaya bisa mengakses sumber daya pendukung Anda, sehingga ketika Anda ketemu sama orang, Anda langsung resourceful, Anda langsung punya energi yang sangat luar biasa. Nanti kita akan belajar bagaimana menentukan tujuan yang jelas, yaitu dengan mulai menuliskan dalam bentuk kalimat yang positif, inisiatifnya harus kontrolnya, kendalinya ada di diri Anda sendiri, dan tujuan Anda itu harus ekologis, tidak boleh sesuatu yang bertentangan dengan nilai, dengan norma, atau bahkan mungkin merugikan orang lain, atau bahkan diri Anda sendiri, dan Anda pasti tahu betul apa yang Anda inginkan. Ini menarik, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube, di channel Kodresa Siregar, itu ada Ibu Properti, sama kayak Ibu Lilis tadi, ya. Beliau awalnya marketing, agent marketing, kemudian akhirnya beliau jadi developer, ya, dan sekarang sudah membangun ratusan rumah. Dari ibu rumah tangga yang semua agent properti, belajar persuatrik, dia nentukan tujuan ini, outcome-nya jelas, dia ketemu sama orang, dan alhamdulillah closing, dan sekarang jadi pengusaha properti. Ya, kita akan belajar detail di situ. Nah, nanti kita akan belajar di sini, nanti ada inner game board-nya, teman-teman nanti akan belajar tentang identitas diri, bagaimana teman-teman menentukan tujuan-tujuan tadi clear. Paling tidak malam ini bisa dipraktekin. Kalau teman-teman mau bikin tujuan, pastikan pertama teman-teman tahu betul, bisa dibayangkan, bisa didengar, bisa dirasain dalam diri teman-teman. Saya nanti maunya seperti ini, itu langsung kebayang, langsung bisa dirasain. Semakin jelas, semakin mudah untuk didapat. Oke. Nah, kemudian ini yang penting juga, identitas diri. Saya akan lebih banyak di sini nanti ngomongnya, karena ini tadi yang menjadi tantangan bagi teman-teman. Ya. Sering banget orang kalau mau ketemu sama orang lain, dia ngerasa, aduh saya nggak bisa, saya nggak percaya diri, nanti kalau dia nolak gimana, sering kayak gitu ya. Nah, identitas diri itu harus dilatih. Ya. Ada self-talk yang negatif yang harus kita hilangkan. Karena ini dampaknya buruk bagi kita. Sering kita bilang, aduh nanti kalau salah, nanti kalau gini, nanti kalau gitu. Ya, itu harus dihentikan sekarang juga. Dan dihapus serta diganti dengan positive self-talk. Paul McKenna bilang, ketika kita berbicara dengan cara yang positif, ya kita akan mendapatkan hasil yang positif. Nah, di kelas persuatrik, teman-teman nanti akan sama-sama praktek langsung. Bagaimana
menghilangkan semua self-talk negatif itu, membuang semua mental block-nya, limiting belief-nya, dan menginstal identitas baru. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena kalau kata-katanya masih negatif, kita merusak diri kita sendiri. Mungkin teman-teman sudah pernah baca buku The True Power of Water-nya Masaru Emoto ya. Di situ teman-teman bisa lihat tuh penelitiannya yang mengatakan bahwa air itu ya, ketika dia di tiap hari diomongin kalimat-kalimat yang negatif, dikasih tulisan yang negatif, kemudian dibekukan dengan teknik tertentu dan dilihat dengan alat tertentu, ternyata kristal airnya rusak. Seperti yang tulisannya kamu tolol, kamu nggak bahagia, itu ternyata kristal airnya rusak. Tapi air dari sumber yang sama, ketika setiap hari diucapkan kalimat-kalimat yang positif, kamu cantik, terima kasih, kamu hebat, begitu, ternyata airnya, kristalnya itu jadi bagus, gitu teman-teman. Nah, bisa kebayangkan, kita ini sebagian besar diri kita itu isinya air. Bisa kebayang kalau seandainya setiap mau ketemu sama orang, bahkan mungkin setiap hari, teman-teman ngomonginnya hal-hal negatif terus. Makanya nggak heran kalau Anda jadi lesu, Anda jadi males, Anda jadi lemes, Anda jadi nggak percaya diri, karena struktur tubuh Anda rusak karena kata-kata negatif itu. Nah, dalam mempengaruhi orang, kata-kata itu sangat penting, bukan hanya mempengaruhi orang lain, tapi itu juga mempengaruhi diri kita sendiri. Terutama sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di Persuatik, teman-teman akan belajar nih, kata-kata seperti apa, dan bagaimana memprogramnya. Ya, nanti kita akan diskusi lebih lanjut, saya akan cepat saja di sini, supaya teman-teman bisa punya kesempatan untuk bertanya. Ya, kata-kata itu, afirmasi yang didengungkan oleh Profesor Americo itu, ya, nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan afirmasi. Karena banyak orang yang menggunakan afirmasi, saya pede, saya pede, saya pede, tapi dikritisi sama dirinya sendiri. Apaan lo pede? Ketemu orang kamu keringetan, perutmu mulus-mulus, kayak gitu kan? Nah, gimana caranya nanti kita akan belajar lebih dalam. Ya, supaya teman-teman bisa benar-benar punya identitas diri yang positif. Ini yang saya contohkan tadi, ibu yang saya ceritakan tadi, ya, ketika pelatihan beliau menggunakan identitasnya seperti ini. Saya adalah pengusaha properti sukses yang jujur dan terpercaya yang membantu orang lain untuk mendapatkan rumah impiannya. Menarik? Jadi dia bukan jualan rumah. Dari sekian banyak agen properti, marketing properti, yang semuanya rata-rata di otaknya cuma gimana caranya closing, transfer. Ibu ini enggak. Ya, apa yang dilakukannya? Dia mengubah identitasnya. Saya bukan cuma sales biasa, saya adalah pengusaha properti sukses yang jujur dan terpercaya yang membantu orang lain mendapatkan rumah impiannya. Walaupun pada waktu itu beliau hanya masih marketing properti, belum jadi pengusaha propertinya. Tapi dia udah memprogram pikirannya, dirinya saya ini pengusaha properti, sehingga perilakunya dia seperti pengusaha properti. Pengusaha properti yang seperti apa? Yang jujur dan terpercaya. Maka dia nggak mau tipu-tipu, dia nggak mau manipulasi. Yang membantu orang lain untuk mendapatkan rumah impiannya. Jadi setiap ketemu orang, tujuannya itu membantuin orang itu supaya dapat rumah impian, bukan tujuannya untuk dia dapat duit. Anda kalau ketemu orang, niatnya untuk nolongin dia, akan sangat berbeda energinya dengan kalau Anda ketemu orang, hanya ingin mengambil sesuatu dari orang itu. Kalau kita niatnya ingin nolongin orang, bantu orang, ya kita nothing tulus. Kalau orang itu nolak, ya nggak ada masalah, kita nggak berkurang. Tapi kalau dalam pikiran kita pengen ngambil sesuatu, ternyata dia nggak ngasih, kita akan kecewa. Jadi akan sangat mempengaruhi. Kita akan belajar banyak nanti dalam 2 hari di Jakarta, tanggal 21-22, bagaimana mengubah mindset itu sehingga Anda menjadi seorang persuader yang luar biasa. Ya, langsung ada prakteknya nanti. Anda langsung ada kanvas yang kita kasih, ada framework yang kita kasih, untuk teman-teman bisa isi, langsung akses, dan langsung teman-teman menemukan di situ dan install dalam diri Anda. Nah, jadi kita nanti akan ada instalasi bawah sadarnya, semua identitas diri yang teman-teman tulis itu langsung diinstal. Malam hari ini bisa kalau mau langsung praktek, pastikan teman-teman tulis, saya adalah guru yang, saya adalah pengusaha properti yang. Lalu malam hari nanti renungkan, ya, ulang-ulangi itu dalam pikiran bawah sadarnya, dalam kata-kata dalam hatinya, diulang-ulang sampai teman-teman nanti siap untuk mungkin beristirahat. Itu cara yang paling mudah ya. Tapi kalau di kelas nanti kita kasih cara yang cepat langsung nembus bawah sadarnya. Dan teman-teman nanti juga akan dilatih untuk bagaimana supaya tampil pede untuk bisa ketemu sama orang. Bagi teman-teman yang takut atau grogi atau mungkin minder kalau ketemu sama orang yang lebih hebat dari dirinya, lebih kaya, lebih canggih, ya, lebih keren gitu ya. Nanti kita akan belajar caranya mengakses itu. Sangat terbatas waktunya, jadi saya nggak bisa perpanjang di sini.
karena nanti kita akan bahas yang lain, tapi saya akan terbuka kalau teman-teman nanti mau ada yang tanya jawab. Oke, nanti juga langsung praktek. Nah, ini yang outer game, tentang bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain untuk menenangkan hati dan pikirannya. Inner game tadi clear ya? Kebayangkan apa yang harus Anda lakukan kalau Anda mau percaya diri? Bisa? Kalau bisa, udah kebayang, kalau udah paham, boleh dong kasih komennya di kolom chat, silahkan. Inner game dulu, ingatnya gitu. Oh, saya mau pengaruh orang, berarti saya harus menangin inner game-nya dulu. Saya harus pede dulu. Kalau Anda paham itu, boleh. Titik, paham. Yuk, silahkan. Sip. Understand. Oke, sip. Oke, siap. Berarti teman-teman menyimak ya. Terima kasih. Kita langsung masuk ke yang kedua. Udah bisa meyakinkan diri sendiri, berarti sekarang saatnya kita untuk meyakinkan orang lain. Oke, nah di dalam Persuatrik, teman-teman nanti akan belajar tentang bagaimana pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena ternyata perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh pikiran bawah sadarnya. Maka kalau Anda mau orang ngikutin Anda harus bisa pengaruhi bawah sadarnya. Kita akan belajar nanti tentang bagaimana otak manusia, ya, bagaimana kita bisa nembus neokorteksnya, mempengaruhi emosinya, dan membuat orang itu mengambil keputusan. Nah, ya, jadi kalau teman-teman mau mempengaruhi orang, Anda harus paham tentang neokorteks, midbrain, dan outbrain. Dan nanti ada teori neuroscience yang terkini yang kita akan update, yang kita akan pelajari juga nanti di dalam Persuatrik. Nah, saya langsung ke langkah-langkahnya, ya. Dan teman-teman bisa langsung praktekin. Teman-teman nggak perlu buru-buru untuk atau merasa bahwa, aduh saya harus ikut training Persuatrik offline-nya nih. Ya, boleh untuk Anda teman-teman nanti mau memperkuat itu. Tapi kalau sebelum ke situ pun teman-teman tetap bisa praktekin kalau teman-teman sudah nanti dapetin 4 langkah ini. Besok langsung bisa dipraktekin ya. Yang pertama, pusatkan perhatian subjek. Karena teman-teman nggak akan bisa mempengaruhi orang kalau orang itu atensinya nggak kepada Anda. Anda bisa bayangin, Anda datang ke suatu tempat atau ketemu sama seseorang, tapi orang itu lagi sibuk, oh iya sebentar, dia lagi main HP gitu ya, Anda ngomong nggak didengerinnya, akan sulit. Maka tugas Anda pertama adalah, walaupun dia lagi melayang-layang kemana-mana pikirannya, gimana caranya Anda ketemu dia, langsung set, Anda bisa grab attention. Itu langkah pertama yang harus Anda lakukan kalau Anda ingin mempengaruhi orang. Kemudian, bangun hubungan baik. Dia udah memperhatikan Anda, lalu bangun hubungan baiknya. Mulai dari bahasa tubuh Anda, kata-kata Anda, intonasi suaranya, ekspresi wajahnya, pilihan-pilihan katanya, sehingga akhirnya dia trust. Oke, baru udah percaya, naikkan emosi, turunkan logika. Nanti kita belajar nih, emosi-emosi apa aja yang teman-teman perlu lakukan, perlu munculkan, dan bagaimana cara mempengaruhinya, sehingga ketika emosinya udah naik, akan makin mudah bagi Anda untuk memasukkan pesan-pesan terselubungnya. Bagaimana cara memasukkan pesan terselubungnya? Dalam Persuatrik, nanti kita akan belajar pola-pola bahasa hipnotik, pola-pola bahasa Persuatrik. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman silakan nanti ke Kodrisa Siregar di YouTube-nya, channel-nya. Saya ada bahas banyak banget di situ. Ada 70 pola bahasa, masing-masing ada satu video isinya 10 pola, 10 pola, 10 pola, nanti belajar di situ boleh. Bagaimana itu digunakan untuk berkomunikasi. Dan akhirnya orang mau nurutin apa yang kita katakan. Nah, 4 langkah inilah yang kita bisa lakukan yang membuat Anda akan semakin mudah untuk bisa mempengaruhi orang lain. Nah, teman-teman, sebelum saya akan lanjut kepada pembahasan-pembahasan berikutnya, saya akan lebih senang kalau seandainya teman-teman semuanya interaktif ya. Jadi silahkan, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan sekarang. Silakan Kak Dara, kita kasih kesempatan waktu buat teman-teman 30 detik untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand. Nanti Kak Dara akan mempersilahkan Anda untuk open mic. Yuk, silakan. Oke, ada Bapak Said yang raise hand, Pak. Langsung pertanyaannya, berarti udah ngetik dari tadi nih ya. Panjang pertanyaannya. Selamat malam, Pak. Oke, nanti ada Pak Said, kemudian nanti yang teman-teman yang lain. Saya mulai ke chat dulu aja ya. Ini kayaknya pertanyaannya udah disiapin dari tadi nih, Pak Muhammad Arifin. Izin bertanya, dalam mempengaruhi orang lain, hal penunjang yang harus diperhatikan, mikroekspresi, salah satunya eye contact. Yang saya tanyakan, bagaimana mengoptimalkan eye contact dalam berkomunikasi agar maksimal
Selain ditunjang public speaking yang baik. Oke, keren banget ini. Sip, eye contact sepakat. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, di Persuatrik, eye contact yang kita pelajari bukan eye contact biasa. Waduh, eye contact yang nggak biasa itu eye contact yang gimana ya? Kita akan belajar yang namanya hypnotic gaze. Apa itu hypnotic gaze? Tatapan mata hipnotik. Apakah gini tatap mata saya? Tidur, gitu ya? Enggak. Kita akan belajar hypnotic gaze. Ini slide-nya, mohon maaf, slide-nya lagi error, saya nggak bisa munculin, tapi nanti kalau udah bisa munculin, saya akan munculin, tapi saya akan jelasin singkat saja. Di kelas Persuatrik, itu bagian dari yang pertama namanya grab attention tadi, Pak. Langkah pertama untuk mempengaruhi orang itu adalah grab attention. Yang paling gampang untuk nge-grab attention itu eye contact, setuju saya. Kalau dalam kelas public speaking, bahkan sebelum Anda bicara, itu Anda harus tatap mata audiens dulu, benar nggak? Kalau Pak Jamil, guru saya, Jamil Azaini bilang, tatap, senyum, bicara. Ya kan? Tatap mata dulu, senyum, baru bicara. Nah, dalam Persuatrik, eye contact-nya, kita gunakan hypnotic gaze. Nah, bagaimana hypnotic gaze itu? Ya, yaitu dengan, teman-teman bisa dengar suara saya jelas nggak? Kok ada kayak ada suara lain masuk ya? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, oke, baik. Nah, hypnotic gaze begini. Dulu kalau waktu saya di Medan, dan di Jogja juga sama ternyata. Saya 12 tahun di Jogja. Itu teman-teman pernah dengar dagadu? Istilah dagadu pernah? Dagadu itu kan gambarnya mata ya. Dagadu itu kan bahasa slangnya Jogja itu matamu gitu ya. Dagadu gitu ya, matamu gitu. Itu di Medan juga sama. Di Medan orang gara-gara dulu ya, kalau sekarang sih udah nggak lagi ya, gara-gara cuma mata kaulai katanya, hanya gara-gara tatapan mata orang bisa berantem gitu, orang bisa pukul-pukulan. Di Jogja juga kayak gitu, gara-gara tatapan mata orang bisa marah gitu. Tapi gara-gara tatapan mata orang juga bisa jatuh cinta, benar ya? Artinya tatapan mata itu bisa mengirimkan pesan yang langsung nembus bawah sadar begitu powerful. Orang bisa berantem, orang bisa jatuh cinta hanya gara-gara tatapan mata. Nah, di Persuatrik ini Pak, kita belajar itu namanya hypnotic gaze. Gimana tatapan mata kita itu akhirnya bisa mempengaruhi orang. Apanya yang dipengaruhinya? Feel-nya, emosinya. Caranya gimana? Nih, tapi ini disclaimer dulu ya. Don't try this at home. Jangan gunakan untuk hal-hal yang nggak buruk, hal-hal yang buruk gitu, hal-hal yang nggak baik. Karena efeknya powerful banget. Saya berlepas diri dari kalau Anda mempraktekkan hal ini kepada sesuatu yang nggak baik. Contoh deh, Anda kalau lagi benar-benar feelingnya positif, feelingnya cinta banget sama pasangan Anda, beda nggak natap matanya kalau Anda lagi marah sama dia? Beda nggak? Beda ya. Nah, artinya teman-teman, kalau Anda ingin supaya dia ngerasa lagi cinta lagi sama Anda, ngerasa lagi sayang banget sama Anda, maka Anda harus mengakses tatapan mata ketika pertama kali Anda nikah, ya, ketika pertama kali Anda menatap pasangan Anda itu dengan perasaan yang penuh cinta itu. Kalau Anda tatap lagi dia dengan pandangan mata ketika Anda dulu benar-benar cinta, pertama kali Anda ngerasa sangat luar biasa dengan dia, itu langsung kelepok-kelepok lagi. Betul nggak? Itu juga kalau Anda mau nyuruh anak Anda atau siswa Anda supaya dia nurun sama Anda. Maka tatapan mata kasih sayang, tatapan mata cinta, itu kan pasti beda dengan tatapan mata benci. Itulah yang harus diakses, lalu Anda munculkan eye contact-nya. Nah, kalau dalam konteks bisnis gimana? Anda pernah nggak ngerasa trust, ngerasa percaya, ngerasa bahwa ini deket, Anda nggak ada curiga sama orang, Anda tulus, pernah nggak? Tatapan mata seperti itulah yang harus Anda pancarkan. Jadi saya sepakat tadi dengan pertanyaannya bahwa eye contact itu penting banget gitu ya, dan mengoptimalkan ya, karena tadi pertanyaannya adalah mengoptimalkan. Jadi tatapan mata yang mungkin Anda sudah lakukan, nanti teknisnya ada ya, teknisnya itu mungkin bagian mata mana yang dilihat gitu-gitu kan, itu kan ada berapa detik melihatnya, itu kan ada. Nah, bagaimana mengoptimalkannya? Persuatrik itu menggunakan hypnotic gaze. Ini saya pelajari dari Igor Ledokowski. Ya, mudah-mudahan menjawab. Saya akan open mic dulu. Silakan. Tadi siapa yang pertama, Kak Dara? Sebelum saya nanti ke chat. Bapak Said Lutfi dipersilakan, tadi sudah Silakan. open mic.
Baik, teman-teman yang mau bertanya di chat saya batasi sampai Pak Said selesai bertanya ya. Kalau Pak Said sudah selesai bertanya, berarti kolom chat tutup untuk pertanyaan. Jadi kalau yang mau Ini nanya, satu lagi ada Pak atas nama Pak Amirul yang sudah raise hand dari tadi juga. oke, boleh, nggak apa-apa. Berarti yang penting yang di chatnya pokoknya sekarang diketik kalau mau nanya. Nanti karena Pak Said sudah selesai bertanya, chatnya ditutup. Oke, silakan Pak Said. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh di spotlight Pak Saidnya biar saya bisa lihat juga. Maaf Pak, ini kebetulan sekali kamera saya di Oh gitu, device saya tidak bisa. Mohon nggak izin apa-apa. sebelumnya tidak on cam. Nggak apa-apa. Ingin bertanya Pak, saya sebelumnya adalah mahasiswa Pak. Ya. Saya mahasiswa, lalu saya itu ingin membuat seperti kayak, kan sering tuh di perkuliahan saya itu kerja sama kelompok, apa diskusi bersama. Nah itu kadang saya berusaha untuk menjadi leadernya. Jadi saya berusaha untuk merangkul-rangkul teman saya. Nah, permasalahannya yang pernah saya alami itu seperti kayak gini, Pak. Kadang itu saya kan tadi di awal tuh jelas kalau kita ingin mempengaruhi seseorang, maka kita harus membuat relasi baik ya, Pak ya. Membuat relasi baik sama seseorang, Pak. Nah, itu bagaimana kalau semisal mungkin relasi kita kurang baik dan atau mungkin gimana caranya supaya kita itu bisa mengajak seorang itu untuk apa yang kita inginkan gitu loh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Said. Kasih plus dulu dong buat Mas Said ya. Baik, bagaimana membangun relasi, bagaimana membangun hubungan baik dengan orang ya. Banyak teknik, nanti di kelas persuatriknya teman-teman langsung praktek belajar ya. Langsung ada beberapa langkah. Saya kasih satu aja nih buat teman-teman langsung bisa dipraktekin. Cara paling mudah untuk membangun hubungan baik dengan orang adalah dengan membangun kesamaan. Ya, baik itu kesamaan cara berpikirnya, kesamaan gesternya, kesamaan bahasanya, kesamaan apapun yang bisa Anda samakan. Jadi Mas Said nanti cari teman-temannya yang mau diajakin itu, cari tahu mereka itu biasanya nongkrongnya di mana, mereka sukanya apa, obrolannya apa, cara berpikirnya gimana. Mas Said masuk dulu di situ. Samakan dulu, bukan berarti terus Mas Said harus jadi dia gitu ya, bukan Mas Said terus harus ngikutin semua yang mau, enggak ya, dipilih aja yang paling sesuai. Tapi pastikan Anda harus punya kesamaan dengan orang yang Anda mau pengaruhi. Kalau nggak ada, Anda bangun. Kalau tadi contohnya saya nggak suka atau saya belum pernah belajar meditasi gitu ya. Tapi karena saya pengen ibu ini trust sama saya, maka saya mulai membangunnya dengan bertanya tentang meditasi. Bu, saya udah coba nih meditasi, tapi saya nggak bisa nih. Gimana caranya? Saya penasaran nih. Nah, jadi saya mulai dari sesuatu yang dia suka. Teman-teman, Mas Said juga boleh nanti mulai dari kira-kira kalau Anda mau ngajak orang untuk, misalnya nih saya nggak tahu nih, mau diajak untuk organisasi apa. Untuk misalnya nih, saya pengen ngajakin orang supaya dia ikut kegiatan sosial. Sementara orang itu nggak pernah kegiatan sosial, dia males kegiatan sosial. Terus Anda datang ngomongin sosial, dia nggak mau, ini apaan sih? Kayak bener aja, sok baik banget gitu, sok peduli banget, sok care banget kan gitu. Kalau Anda datang-datang ujuk-ujuk ngomong, yuk, kerja bakti yuk, ya nggak mau. Ada mulai dari ngobrolin apa ya, dia sukanya otomotif, ngobrolin otomotif. Dia sukanya bola, ngobrolin bola. Dia sukanya apa ya, Anda mulai cara berpikirnya disamakan. Itu cara yang paling mudah, Mas. Bangun kesamaan. Silakan digali, dicari. Semakin Anda tahu latar belakang orang yang Anda mau pengaruhi, ya, semakin Anda mengenal orang yang Anda mau pengaruhi, semakin mudah bagi Anda untuk mempengaruhi dia dan semakin mudah bangun hubungan baik dengan dia. Mudah-mudahan menjawab Mas Said ya. Kita langsung ke Mas Amirul ya. Baru nanti kita ke chat. Silakan. Assalamualaikum. Selamat malam, Coach. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, Coach, saya dari Sumatera Utara juga, Coach. Labuan Yes. Batu Utara. Di Labuan Batu Utara. Wow, luar biasa. Thank you. Di Labura, Kanopan. Hai, Kanopan, betul, Coach. Hai, Kanopan. Yes, silakan. Jadi begini, Coach. Background pengalaman kerja saya itu kan dulu ketika kuliah di Medan itu kru lah di event organizer. Jadi sekarang sudah tidak nge-crew Saya lagi. aja yang nggak dengar atau yang lain juga nggak dengar? Mungkin kameranya dimatiin aja, sinyalnya lagi lemah ya. Nggak apa-apa, Pak Amirul, kameranya dimatiin dulu. Saya nggak dengar. Atau yang lain juga. Oh, internet saya mungkin yang nggak stabil ya. Silakan. Ya, boleh. Open ya, Coach. Ya, nggak apa-apa. Bisa dengar sekarang. Oke, jadi
di sini saya mohon tipsnya juga, karena saya sekarang baru merambah ingin menjadi seorang event planner. Memang sudah pernah lah buat kegiatan event seminar walaupun kecil-kecilan. Tapi di sini saya ingin bertanya persiapan khusus ketika kita ingin menjumpai bertemu calon sponsor kita. Kita datang dengan bawa proposal, terus tipsnya gimana lah supaya calon sponsor kita itu menerima kita dengan baik dan akhirnya join untuk ikut ke dalam event kita. Kira-kira gitu pertanyaannya, Coach. Baik. Oke, pertanyaannya. Baik. Pertama, cari tahu dulu tentang perusahaannya. Kita harus paham betul klien kita itu seperti apa karakternya, apa visi misinya, apa yang menjadi keuntungannya mereka, kenapa mereka harus join sama kita. Itu penting banget. Ya, nanti mulainya dari situ membahasnya. Justru yang dibicarakan bukan eventnya kita aja, tapi yang dibicarakan tentang mereka. Karena orang paling suka itu dengar, atau orang paling suka itu cerita tentang dirinya sendiri. Nah, kalau nanti Bang Amirul bisa mendapatkan itu, ya, itu akan jadi semakin mudah banget tuh. Dan pastikan bahwa yang ditawarkan itu nanti memang win-win juga bagi mereka apa. Gitu. Jadi sebelum masuk ke situ, tahu dulu tentang mereka, khususnya tentang orang yang nanti mau dijumpain. Kalau dia misalnya personal itu. Ngobrol santai dulu aja. Apalagi pertemuan pertama ya, misalnya ya bangun hubungan dulu aja. Jangan langsung to the point kepada kita sebelum memang timingnya pas. Bisa jadi pertemuan pertama langsung bisa, tapi timingnya pas. Beda lagi nanti kalau teman-teman memang pitching ya. Kalau pitching kan waktunya memang pendek, Pan. Waktunya mungkin cuma 3 menit gitu. Waktunya cuma 5 menit, ya langsung aja gitu. Tapi kalau memang ini adalah mempersuasi, beda lagi dia. Itu memang butuh itu. Nah, pastikan kalau tadi pertanyaan adalah bagaimana nanti pertemuannya ini dia welcome dan segala macam, mulai dari sesuatu yang memang orang itu suka. Dan kita tahu betul perusahaannya seperti apa, orang yang mau dijumpai itu bagaimana, mulai dari situ. Jangan kadang-kadang kita kan sukanya tuh, wah saya ini, kita nunjukin perusahaan kita gitu kan, kita nunjukin kelebihan kita. Enggak. Justru mulainya dari mereka. Mudah-mudahan bisa membantu, Mas Amer. Ya, sip, thank you. Silakan, kita kembali ke kolom chat ya. Tadi melakukan pendekatan tadi ya dengan sponsor gitu ya. Sama tadi seperti tadi yang sudah saya jelasin. Dan mulai dari bangun hubungan baik, mulai dari audiensnya, siapa Anda pelajari betul. Oke, baik. Kak Dara, mudah-mudahan menjawab ya. Kak Dara, boleh ke chat di tempat saya ini, belum, yang tadi udah hilang nih pertanyaannya. Setelah tulisan tadi ya, tulisan ya tinggal ditulis, langkah-langkahnya sama. Kalau nanti mau lebih lengkapnya, silakan nanti di buku Persuasive Writing itu ada. Tapi kalau Bu Lilis, kalau di WA, pastikan setiap Anda memulai pertama kali, ya harus grab attention. Gitu. Kemudian bangun hubungan juga, jangan cuma, kadang-kadang tuh ya, anak-anak milenial tuh cuma P gitu doang. Ya sesuaikan audiensnya siapa, Anda tahu betul Anda bicara dengan siapa. Kadang ada orang yang ngetik panjang-panjang baru di-enter. Bener kan? Ada orang yang gitu udah panjang-panjang dia jawab oke, ya, yes, enggak, gitu ada ya. Nah, Anda harus tahu juga karakter itu. Kalau dia ternyata sukanya pendek-pendek, ya Anda jawabnya pendek-pendek. Kalau dia ternyata sukanya panjang-panjang, ya Anda jawabnya panjang-panjang. Kayak gitu. Mulai tulisan menulis ya. Oke. Silakan Kak, tolong dibacain. Baik, ada pertanyaan lagi, Coach. Gimana mempengaruhi pikiran orang dalam waktu 7 menit atau kurang dari Bapak Adi? Itu tadi jawabannya. Pertama, inner game-nya harus menangin dulu, Pak. Kemudian inner game tadi itu ada 3 langkah, ya, mulai dari tujuannya harus jelas, kemudian Bapak harus identitas dirinya harus positif, kemudian mengakses sumber daya dari dalam dirinya. Itu untuk memenangkan inner game-nya. Setelah inner game-nya oke, baru masuk ke outer game-nya, mempengaruhi orangnya. Ada 4 langkahnya, Pak. Pertama, grab attention, Anda harus bisa pusatkan perhatian dia dulu kepada Anda, baru Anda bangun hubungan baiknya. Yang ketiga, Anda mainkan emosinya, sehingga logikanya menurun. Setelah itu baru dimasukkan pesan-pesan terselubungnya. Insya Allah, kalau langkah-langkah itu Anda lakukan, itu bisa dilakukan dalam waktu 7 menit atau kurang, Pak. Dan itu sudah banyak dibuktikan oleh teman-teman yang sudah mengikuti training persuasif kita. Ya, itu langkah-langkahnya. Silahkan. Lanjut, Kak.
Dari Pak Yosi, untuk orang yang introvert, bagaimana kira-kira untuk mempermudah menjalankan teknik persuatrik tadi? Baik, karena Bapak tahu itu orang introvert, berarti Bapak mengerti orang introvert itu seperti apa. Ya udah, masuk dengan cara introvert itu juga, Pak, di awal-awalnya, ya. Dan kalau kita pakai pendekatan NLP, ya kita nggak ada pemahaman tentang introvert dan ekstrovert. Bagi kita itu setiap orang itu kontekstual. Kadang-kadang pada saat momen tertentu dia sangat pendiam, tapi di pertemuan yang lain dia bisa yang paling cerewet gitu. Kalau dia berada di tempat yang dia belum kenal, dia itu orangnya diam-diam aja, nggak mau bergaul. Tapi kalau di tempat orang yang dia sudah kenal, wah dia yang paling rame. Artinya orang yang sangat introvert sekalipun bisa jadi sangat ekstrovert, ya kan? Tinggal bagaimana kitanya menyesuaikan itu, gitu Pak. Langkah-langkahnya tetap sama, Pak. Ya, mudah-mudahan menjawab. Nanti detail, nanti teman-teman, kita nggak pernah tahu tuh. Nanti kan kalau di Perswatrik, di hari kedua, teman-teman ikut trainingnya, di hari kedua, teman-teman langsung keluar ke mall biasanya kita. Ketemu sama orang yang teman-teman nggak kenal, yang baru pertama kali ketemu. Kan kita nggak tahu dia introvert kayak, extrovert kayak, nggak penting bagi kita. Ya, tapi kita bisa langsung pendekatan sama dia. Bagaimana teknik-tekniknya, dan kita bisa dapat closing number, kita dapat nomor WA-nya, kita bisa selfie sama dia. Ya, itu bisa, insya Allah bisa dilakukan. Next, Kak Dara. Baik, ini dari Bapak Muhammad Arifin. Coach, izin bertanya, berdasarkan pengalaman saya di bidang HR dalam memengaruhi mindset pegawai baru yang masih fresh graduate, yang masih terpengaruh kebiasaan zaman kuliah, terlalu idealis, susah menyesuaikan diri ke culture baru perusahaan. Yang saya tanyakan, bagaimana metode yang tepat kalau ada kasus seperti itu? Ya, justru dari pengalaman-pengalaman kita, anak-anak fresh graduate itu yang lebih gampang untuk diinternalisasi culture baru. Ya kan, karena dia masih kosong. Beda dengan yang udah bertahun-tahun mungkin pengalaman di perusahaan yang lain, terus pindah ke kita, dia bawa pengalaman dia di tempat yang baru. Tapi apapun itu, maka proses internalisasi culture-nya yang perlu diperhatikan, proses internalisasi budayanya. Nah, kalau mau menanamkan budaya kan nggak bisa sekali dalam satu malam langsung jadi ya. Ada proses terus-menerus yang perlu dilakukan. Ya, paling bisa dilakukan oleh teman-teman HR ya pada saat mungkin ada fase orientasi gitu ya, yang atau mungkin juga dari top leadernya sendiri sudah menunjukkan budaya itu. Gitu. Ya, jadi banyak faktor kalau mau menanamkan budaya itu. Tapi dari kalau tadi misalnya itu adalah anak-anak baru, saya pikir justru malah lebih, karena dia nggak punya pengalaman apa-apa kan. Apalagi kalau corporate-nya memang kuat culture-nya, itu akan otomatis ngikut. Ya, karena kalau kita belajar tentang Perswatrik nanti, kita belajar tentang visual, auditory, kinestetik. Kita belajar juga nanti tentang verbal, vokal, dan visual. Ternyata menurut Profesor Albert Mehrabian, ya, visual itu sangat mempengaruhi lebih besar, 55% dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Artinya apa? Apa yang dilihat orang, ya, apa yang dilihat orang itu sangat besar pengaruhnya. Maka kalau Anda mau membuat anak-anak baru itu punya budaya yang seperti Anda inginkan, maka pertunjukkan kepada mereka bahwa budaya itu memang gitu. Berarti semua orang lama harus menjalankan budaya itu. Kalau ternyata orang lamanya sendiri nggak menjalankan budaya itu, ya gimana barunya mau melakukan itu? Mudah-mudahan menjawab. Ya. Tapi kalau tentang culture itu nanti akan panjang prosesnya untuk bagaimana menginternalisasi budaya perusahaan. Oke, sip, silakan Kak. Baik, yang di kolom chat sudah tidak ada lagi yang bertanya, Coach. Nah, ini ada Bapak Mirzana yang sudah raise hand, Pak. Dipersilakan, Pak Mirzana. Oke. Apakah ada link YouTube-nya? Boleh berbagi? Boleh, Pak. Di YouTube search aja nanti Kodrisa Siregar, Pak. Sudah kita share di kolom chat, Coach. Boleh. Kalau yang Kuanta Edutama, tapi itu nggak ada video saya. Kalau yang mau cari yang Perswatrik tadi, di Kodrisa Siregar, itu YouTube ada, Pak. Oke, yang raise hand tadi siapa? Halo. Pak Mirzana. Ya, halo. Silakan, Pak. Ya, mungkin ini terakhir ya. Silakan. Ya, begini Pak, tadi kan Bapak bilang menjadi pusat perhatian ya pertama ya untuk memenangkan untuk mempengaruhi ini. Bagaimana kita bisa menjadi pusat perhatian ya, sementara kita hanya berbicara cuma sama satu orang doang atau dua orang, itu pertanyaan pertama.
tapi kita nggak perlu mendominasi pembicaraan. Kan orang nggak senang ya kalau kita terlalu mendominasi pembicaraan, sementara kan kita harus jadi pusat perhatian untuk bisa mempengaruhi dia gitu ya, supaya bisa dapat apa yang kita mau. Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, saya kan tukang isi training nih, sebenarnya bagaimana sih caranya kita tuh bisa memenangkan hati orang ya? Tadi kan yang pertama setelah kita dapat pusat perhatian, kita juga harus membangun kesamaan ya, relasi dengan yang kita komunikasi. Nah, bagaimana kita ngomong sendiri, sementara kan audiensnya banyak. Bagaimana kita bisa memenangkan banyak audiens, sementara kita hanya sendiri gitu. Bagaimana kita bisa mempengaruhi emosi mereka, sementara kita kan nggak tahu mereka benar-benar dapat nggak emosinya. Bagaimana cara kita mempengaruhi emosi mereka, dan bagaimana kita caranya tahu bahwa kita sudah dapat emosi mereka, begitu Pak. Ya, terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Firzana. Wow, pertanyaannya luar biasa ya, panjang banget ini, 3 hari nggak selesai itu jawabnya. Oke, tapi saya jawab yang pertama tadi. Pertama itu berarti lebih banyak terkait dengan public speaking ya Pak ya, sebenarnya ya. Bapak ingin bicara di depan banyak orang, gitu kan? Ya, betul Pak. Berbicara di depan banyak orang, Anda sendiri, tapi orang akhirnya mau dengerin, mau terpengaruh gitu. Ya, itu ya. Bapak silakan nanti pelajari public speaking. Tapi dalam persuatrik, kalau Anda kuasai persuatrik, Anda bisa memperkuat public speaking Anda, sehingga public speaking Anda lebih berpengaruh dibanding kalau Anda nggak belajar public speaking. Ya, nah, bagaimana persuatrik akhirnya bisa meningkatkan kualitas public speaking Anda? Oke, pertama tadi bagaimana kita mempengaruhi orang emosinya gitu. Ya lebih ke emosinya sih Pak. Saya pengen tahu bahwa benar saya tuh udah dapat emosi audiensnya, bagaimana caranya, bagaimana saya tahu bahwa saya tuh sudah dapat emosinya audiens, begitu Pak. Baik. Bapak masih ingat tadi prinsip pertama dalam persuatrik? Jadi pusat perhatian. Bukan, itu langkah kunci. Prinsip. Prinsip yang pertama itu apa? Diri sendiri ya, apa namanya? Prinsipnya pertama, tujuannya harus jelas. Tujuan jelas. Nah, tujuan jelasnya itu ada 2 hal yang dipengaruhi, emosi dan perilaku. Betul? Nah, bagaimana Bapak bisa tahu bahwa orang ini sudah emosinya sudah sesuai apa enggak? Ya Bapak harus tentukan dulu. Kenapa seringkali nggak jelas? Karena Bapak tujuannya juga nggak jelas dari awal. Maka misalnya gini, audiens, saya pengen tahu audiens itu senang ketika saya bicara. Dari mana Bapak tahu bahwa audiensnya senang? Ya Bapak harus tentukan perilakunya. Apa? Ketika mereka tertawa, misalnya. Ketika mereka tertawa spontan, itu artinya mereka senang. Ya udah, berarti Bapak bangun emosinya. Kalau mereka tertawa, berarti Bapak sudah berhasil, emosinya udah happy. Kalau misalnya tujuan yang lain, tentukan yang lain lagi. Itu ya. Nanti kalau detailnya kita akan bahas lebih dalam. Makanya Pak, tadi di awal saya jelasin prinsip dulu. Karena kalau teknik, kita bisa ciptakan tekniknya sendiri. Kalau Bapak udah tahu prinsipnya, itu mudah nanti. Oke, maka mulai dari tujuan yang jelas. Tentukan semakin jelas Bapak emosi apa, perilaku apa, akan mudah bagi Bapak kontrolnya. Kemudian yang pertama tadi pertanyaannya apa tadi Pak? Pertanyaannya saking panjangnya saya lupa, jadi mohon maaf. Ya, bagaimana kita bisa jadi pusat perhatian pembicaraan bagi 2 orang, kita lawan cuma 1 orang gitu, tapi kita bisa jadi pusat perhatian tanpa harus jadi mendominasi pembicaraan gitu kan. Orang nggak senang kalau kita yang dominasi, sementara kan kita harus jadi pusat perhatian gitu untuk dapetin jadi mereka. Bukan menjadi pusat perhatian ya, tapi grab attention, menarik perhatian. Jadi kita pertama itu ya kita harus kasih kesan pertama Pak. Nanti tekniknya banyak. Contoh yang paling gampang nih, saya kasih tahu satu tekniknya. Hanya dengan bertanya saja Bapak, langsung perhatiannya sudah teralih kepada Anda. Paling gampang gitu deh, kalau Anda misalnya di keramaian gitu, tiba-tiba Anda tanya, oh maaf Mas, sekarang jam berapa ya? Padahal dia tadi lagi makan. Begitu Anda bertanya, dia langsung teralihkan, oh jam sekian. Nah itu grab attention. Setelah itu baru Anda lanjutin. Itu contoh paling mudah. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Ya, tadi kan mengenai mentua ke tujuan ya, benar nggak sih kalau kita misalnya berkaitan juga nggak sih ya dengan hipnosis atau mungkin ya, ketika kita yakin misalnya dari rumah mau ketemu sama si A, pokoknya saya mau ketemu sama si A pasti akan begini, apakah kita ketika punya mindset dari awal di rumah itu, apakah
Karena saya sering kali gitu Pak, ketika saya punya mindset, saya pengen ketemu sama si A, saya akan begini sama si A, dan kebanyakan sih alhamdulillah terjadi ya. Apakah itu benar? Apakah itu dalam prinsip perspektif juga ada ketika kita mau ketemu sama orang, dia udah tahu tujuannya, nanti saya yang pengen ngomong sama si A, pengen begini. Nah, itu tuh biasanya terjadi. Nah, itu apakah itu salah satu persuasif juga sebenarnya ketika kita bawa dari rumah, kita punya tujuan nih, pengen ngomong sama si A, pengennya dia jadi begini. Nah, dia jadi begitu pada akhirnya, itu benar nggak sih? Itu emang benar ada tekniknya begitu sebetulnya. Nomor prinsip nomor 1 itu atau bagaimana Pak? Ya, teman-teman, tapi kita bisa ketemu bahas detail itu nanti 2 hari di Jakarta, Pak. Oke, sip. Izin ya kita ke yang lain karena ini ada terakhir dari Pak Ahmad Fauji. Ketika saya melakukan penyuluhan kesehatan dengan jumlah banyak, lebih dari 30 orang, dan tingkat pendidikan yang berbeda, yang saya perhatikan banyak pesan atau goals yang ingin disampaikan tidak tercapai. Berterima kasih. Oke, baik. Ini mirip tadi seperti yang pertanyaan yang pertama tadi ya, terkait dengan public speaking-nya. Jadi ketika kita bicara dengan 1 orang atau dengan banyak orang, sebenarnya pada prinsipnya sama. Ya. Nah, bagaimana caranya kalau supaya kita bisa ngomong 30 orang, tapi semua orang itu merasa bahwa kita sedang ngomong pada masing-masing orang itu. Ya, mungkin saya bisa di spotlight supaya saya oke. Nah, bagaimana caranya supaya kita, walaupun kita ngomongnya sama 30 orang, tapi setiap orang yang ada di situ, setiap individu yang ada di situ, itu ngerasa kayak kita lagi ngomong sama dia secara personal. Itu yang paling penting, Pak. Makanya dalam prinsip persuasif itu bangun hubungan baik. Bagaimana caranya? Paling gampang itu pakai tatapan mata atau hypnotic gaze tadi. Ini detail di kelas persuasif untuk public speaking kita belajar itu Pak, tapi ini nggak cukup bisa dipraktekin, tapi saya kasih tips aja buat bapak-bapak dan ibu semuanya. Pakai formasi Z. Pakai formasi Z itu berarti kalau misalnya ada ruangan, ya mulai dari depan Anda tatap begitu bagian depan, kemudian diagonal ke silang, Anda tatap sambil Anda berbicara, terus bagian belakang. Itu semua orang akan merasa bahwa Anda menjadi Anda sedang berbicara hanya kepada dirinya sendiri secara personal. Padahal Anda ngomongnya ke 30 orang. Atau Anda boleh pakai trik yang lain, ya, Anda lempar pertanyaan kepada peserta, ya, sehingga mereka terlibat. Ya. Nah, itu salah satu cara untuk nge-grab attention. Ya. Di persuasif itu kita latihan, Pak. Bagaimana nge-grab attention itu dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan nanti banyak lagi teknik-teknik yang kita gunakan. Salah satunya dengan grab attention, dengan mengajukan pertanyaan, dengan tampilan visual, dan lain-lain. Sayang sekali ini saya nggak bisa akses internet saya dari laptop, enggak saya bisa sharing beberapa poin-poin penting itu. Ya. Tapi mudah-mudahan Bapak kita bisa nanti ketemu di Jakarta ya, tanggal 21 dan 22 Januari di kelas persuasif training offline, trainingnya selama 2 hari, ya nanti kita bisa kupas tuntas. Kalaupun ini mohon maaf ini tidak bisa termunculkan slide-nya, nanti izin Kak Dara atau dari tim Kuanta nanti akan memberikan informasi lebih lanjut kepada Anda semuanya. Boleh ya? Terima kasih atas perhatiannya, dan teman-teman dalam waktu yang singkat ini, siapa yang merasa bahwa malam hari ini bisa ada manfaat bagi Anda semuanya? Boleh dong share di kolom chatnya 1 kata yang mewakili perasaan Anda kalau Anda merasa bahwa malam ini bermanfaat buat Anda. Boleh ditulis di chat? Terima kasih, saya tunggu ya. Oke. Sangat bermanfaat, alhamdulillah. Terima kasih Bu Lilis. Happy, yes, mantap, pakai B besar. Oh, mantap, gitu ya. Ada kol-kolahnya. Gitu. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kalau ternyata malam hari ini adalah bermanfaat bagi Anda, sangat memberikan insight baru. Terima kasih, karena itu tujuan kami. Jadi malam hari ini kami memang ingin berbagi inspirasi, berbagi insight buat Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lebih detail lagi ngebahasnya, lebih dalam lagi manfaatnya, insight-nya lebih luas lagi di Jakarta pada tanggal 21-22 Januari 2023. Ya, dan nanti akan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh teman-teman dari Kuanta Edutama. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Kak Dara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Coach Kodri yang sudah memberikan pemaparan materi kita pada malam hari ini. Dan semoga jawaban yang telah disampaikan oleh Coach Kodri
sudah jelas dan membantu ya untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi form daftar hadir yang linknya sudah dikirim melalui kolom chat ya. Dan biar nggak ketinggalan semua informasi dari kelas Kuanta, Bapak Ibu bisa save nomor admin Kuanta dan follow Instagram Kuanta yang sudah diberikan di kolom chat. Nah, jangan lupa untuk share insight malam hari ini di Instagram dengan tag Instagram @kuantaedutama, @habibi_suhab, dan @kodrisha_siregar. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dan aktif dalam kelas pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Semoga ilmu yang Bapak Ibu dapatkan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Dara Citra Pratiwi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Kak Dara, mohon izin sebentar buat teman-teman yang daftar malam hari ini untuk training Perspatrik itu, ya nanti akan dapat informasi dari Kak Dara dan Kuanta, dan khusus bagi yang ikut kelas hari ini itu nanti ada spesialnya Kak Dara. Apa spesialnya, apa bonus-bonusnya nanti dikabari di WA ya dari Kuanta ya. Maka pastikan Anda isi aja dulu, nggak apa-apa. Ya, daftar hadir maupun juga daftar pendaftarnya itu. Nanti akan diinformasikan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Coach, terima kasih Bapak Ibu sekalian.